Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu speaker ketiga kita, Prof. Indra Uno. Prof, udah hadir, Prof? Hey, selamat pagi, Coach Han. How are you? Good, I'm really good. I'm excited to see you. Thank you for being here. Teman-teman, Prof. Indra Uno ini adalah pendiri dari komunitas gerakan sosial OKOC ya, dan beliau juga banyak mendevelop high performers dengan pengalaman yang luar biasa. So, waktunya juga agak mepet, jadi supaya beliau bisa cerita lebih banyak lagi, bisa saya segera lempar ke Dr. Indra ya, Prof? Oke, thank you, Coach Han. Okay, the stage is yours. Silakan. Berapa lama punya waktu dari Coach Han? Saya boleh share slide ya? Silakan. So, hopefully 30 menit gitu udah selesai presentasinya untuk trigger questions. Dan thank you for having me here and congratulations for this wonderful Lead Fest event. Wow, semoga memberikan banyak manfaat buat semua yang datang di sini Amin, amin. Thank you for making your time, Dr. Indra. You're welcome. Dan mudah-mudahan juga nanti bisa upload rekamannya terus orang banyak bisa mendapatkan manfaat dari sini. Of course, of course. Okay. By the way, sambil nunggu Dr. Indra, kita akan upload nanti ya di YouTube Leadfest Indonesia. Jadi silakan follow dan subscribe YouTube channel kami Leadfest Indonesia. Semua rekaman speaker akan ada di sana. Silakan, Dok. Thank you. Okay. Okay, I'm uploading it now. Hopefully you can see it. Are you able to see it, Coach? Yes, I can see it clearly. Super clear. Oke, teman-teman. Kenapa saya memilih title menjadi Wirausaha Sukses Mandiri? Jadi, gimana tuh nyambunginnya dengan high performer? High performer itu kita melihat kalau high performer itu ditelusuri dan kita lihat karakter-karakternya, ternyata ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita highlight. Dan kalau mengerucut kepada satu hal, saya sebutnya high performer ini punya mindset yang tepat, ya, atau pola pikir yang tepat. Jadi saya akan bicara 30 menit ke depan, sharing melalui slide ini, sesuatu yang mungkin nggak ada korelasinya langsung kepada pekerjaan kita atau usaha kita, tetapi saya ingin mengajak teman-teman jalan-jalan melalui bersama saya melalui menggunakan helikopter dari atas supaya bisa melihat kondisi kita dan kita bisa lihat kondisi kita lebih dari perspektif yang lebih luas lagi. Nah, menjadi wirausaha sukses mandiri ini kenapa saya pilih? Karena saya mau ambil wirausaha, kata ini bukan saja artinya profesi, tetapi ada juga arti yang bersamaan yaitu mindset. Ya, mindset. Kalau mindset, otomatis kita bisa bilang, oh, siapapun bisa karena tidak semua berprofesi wirausaha, tetapi anyone can have a mindset of wirausaha atau entrepreneur. Dan kalau saya ibaratkan profesi ini sebuah pohon atau dia adalah buah dari pohon. Analoginya pohon itu berbuah dan berbuahnya itu adalah profesi. Tetapi saya ingin meng-highlight bahwa mindset itu kalau di pohon itu analogi pohon adanya di mana? Dia adanya di akar pohon. Ya, dia ada di akar pohon. Jadi kalau kita ingin punya profesi wirausaha, berarti mindset wirausahanya harus terhunjam ke tanah
dalam, kokoh, dan sehat. Ya, jadi akarnya itu. Dan kalau akarnya sudah tertanam, otomatis profesinya bisa keluar. Nah, profesi ini, teman-teman, ada dua juga. Ada yang disebut entrepreneur, ada yang disebut sebagai intrapreneur. Intrapreneur itu apa? Orang-orang yang bermindset wirausaha tetapi bekerja pada suatu institusi sebagai bagian dari institusi atau organisasi atau perusahaan tersebut. Gimana caranya dia bermindset wirausaha sementara dia bekerja pada salah satu fungsi di perusahaan atau organisasi tersebut? Oh, banyak hal. Karena akar dari wirausaha itu karakternya kalau di boil down itu menjadi creativity and innovation, openness and readiness, ya, not to mention integrity. Baik, ini sebagai pengantar ya. Nah, wirausaha atau apapun yang kita ingin lakukan itu harus punya tujuan, dan tujuannya adalah mandiri. Mandiri itu kata bahasa Indonesianya adalah merdeka. Kata bahasa Indonesia lainnya adalah merdeka. Kenapa wirausaha harus punya tujuan? Supaya kita punya aim atau punya goal. Dan wirausaha inherent goal-nya atau goal yang terbentuk dari wirausaha ini adalah kemandirian dari segala sesuatu, terutama kemandirian finansial. Ya, jadi kalau saya sebutnya merdeka secara finansial itu minimum adalah goalnya dari wirausaha ini. Dan kata sukses di sini adalah kondisi di mana tujuan tersebut sudah tercapai, ya, sudah tercapai. Bila kita menjauh dari tujuan mandiri secara finansial, ini artinya saya sebut sebagai failure atau kegagalan. Segala sesuatu yang menuju ke tujuan saya sebut road to success. Dan bila sudah sampai tujuannya, baru saya sebut sebagai sukses. Nah, itu sebagai pengantar. Ini bagian pertama, saya akan bicara yang saya sebut sebagai wirausaha sebagai mindset. Nanti di bagian kedua, saya akan mudah-mudahan bisa tampilkan slides-nya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para peserta di sini, insya Allah. Nah, tadi saya udah sampaikan bahwa saya akan mengajak jalan-jalan naik helikopter ya. Kenapa naik helikopter? Supaya bisa lihat, ya, bisa lihat Indonesia dari ketinggian. Supaya apa? Supaya kita punya perspektif yang lebih luas. High performer itu walaupun dia really good at doing something, ya, very focused, tetapi dia punya very wide perspective. Dia aware of what's happening. Nah, caranya adalah dengan melontarkan pertanyaan seperti ini. Ya, cara saya ajak jalan-jalan naik helikopternya, pertanyaannya adalah, do you know? Tahu nggak sih berapa penduduk Indonesia yang sekarang menganggur? Ini jawabannya kebanyakan saya dengarnya ada banyak. Ya, kalau saya bilang banyak atau sedikit, banyak. Terus saya tanya lagi, banyak atau banyak banget? Banyak banget. Jadi, most people are aware on top of their mind bahwa kondisi Indonesia ini menganggur. Kenapa saya pilih pengangguran ini sebagai cara untuk saya ajak melihat dari atas? Karena pengangguran adalah salah satu indikator kemajuan ekonomi sebuah negara, sebuah provinsi, sebuah kabupaten, kota, perusahaan, ya, atau lingkungan kita sekitarnya. Oke, nah angkanya adalah yes, Agustus 2020 itu 7,6%. Besar atau kecil itu?
Nah, untuk memberikan perbandingan, saya sebut Februari 2020, 6 bulan sebelumnya, angkanya adalah 5%. Jadi sekarang sudah 150% kira-kira, 1,5 kali lipat, beranjak dari 6 bulan lalu. Nah, kita bisa jawab nih, oh iya jelas aja kita ada slowdown di ekonomi karena produktivitas kita juga menurun, karena ada pembatasan sosial skala besar. Nah, tapi 7,6% ini dari penduduk Indonesia yang menganggur itu maksudnya apa? Penduduk Indonesia ini kan termasuk balita. Kalau balita tidak berpenghasilan, tidak berproduktif, terus dia dihitung sebagai yang menganggur kan nggak fair. Ternyata ada definisinya. Definisinya adalah usia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun, yang tidak sedang kuliah atau sekolah itu yang dijadikan dasar perhitungan 7,6% ini. Dan disebut juga sebagai angkatan kerja, dan jumlahnya juga signifikan. 138 juta penduduk Indonesia adalah angkatan kerja. Ini separuh lebih sedikit dari penduduk Indonesia yang 270 juta. Dan Indonesia dengan 270 jutanya ini menduduki posisi keempat terbesar dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Tapi sayangnya dari angkatan kerja 138 juta yang bekerja baru 128 juta orang. Artinya selisih ini kemana? Selisih ini hampir 10 juta orang menganggur. Nah, saya mau tanya nih, 10 juta ini sedikit atau banyak? Mungkin kalau kita dari segi statistik 10 juta dibagi 270 juta, oh ya, less than 5%. Oh, it's normal, it's okay gitu ya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa bila setiap pengangguran ini adalah pencari nafkah utama di keluarga, berarti otomatis ini dikali 4, sama dengan 40 juta orang. 40 juta orang apa tuh? Menganggur? Tidak. Orang menganggur itu tidak punya akses terhadap penghasilan. Berarti 40 jutanya ini, yaitu dengan keluarganya, juga tidak punya akses terhadap penghasilan. 40 juta kalau mau dibayangkan, itu lebih besar dari populasi Jabodetabek. Populasi Jabodetabek berapa? Sekitar 33 juta manusia. Nomor 2 terbesar di dunia setelah Tokyo dan Saitama. Jadi metro area yang terbesar kedua di seluruh dunia itu adalah Jabodetabek. 33 juta. Nah, ini 40 juta lebih besar dari itu. Nah, orang-orang yang tanpa penghasilan ini otomatis masuk kategori penduduk Indonesia yang miskin dengan definisi berpenghasilan per keluarga per bulan itu Rp470.000. Can you imagine kira-kira 4 orang 470.000 sebulan hidup enggak? Berarti kan seorangnya itu 100.000 lebih sedikit. Kalau ditanya hidup atau enggak, mungkin hidup. Karena 100.000 dibagi 30 itu sekitar Rp3.000. Cukup untuk makan, tapi hanya sekali sehari. Nah, bila ada keluarga yang berpenghasilan 500.000, kan ini di atas 470.000 garis kemiskinan. Berarti keluarga ini bukan termasuk kategori miskin, tetapi kategori rentan. Berapa sih kategori rentan di Indonesia? Jumlahnya lebih signifikan lagi, 60 juta orang itu kategori rentan. Kategori rentan adalah di atas garis kemiskinan, tetapi di bawah upah minimum regional per keluarga, bukan per orang ya. Nah, ini kalau dijumlah, ini kan 100 juta.
berarti lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Nah, teman-teman, saya mau ajak berpikir bahwa 100 juta ini lebih dari sepertiga. Dan berarti 100 juta ini bukan saja mereka tanpa penghasilan yang cukup, ini artinya adalah produktivitasnya kurang atau tidak produktif. Nah, kalau kita mau tumbuh negara ini di atas 5%, itu kita kebayang bahwa yang 100 juta ini produktivitasnya digendong oleh yang sisanya. Dan dulu kita pernah tumbuh sampai 6% sampai 7%. Dan ingat, setiap 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ekuivalen sekitar penciptaan 500.000 lapangan kerja. Ya, jadi sekarang mulai kebayang kenapa Indonesia 5 tahun terakhir ini tersendat-sendat di angka 5%. Karena apa? Karena produktivitas yang sepertiga ini digendong oleh yang 2/3. Dan kalau kita menggendong beban, kira-kira kita bisa lari atau tumbuh lebih cepat lagi nggak? Berat, teman-teman semua, berat. Dan kalau kita dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia ya juaranya lah. Kenapa? Tanda petik ya, juaranya tanda petik dalam angka pengangguran, karena memang kita negara yang keempat terbesar di dunia, dan yang lainnya jauh lebih kecil dari kita. Tetapi ada juga yang mengatakan begini, oh iya, bisa saja nih yang menganggur adalah orang-orang yang tidak punya akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Apakah benar seperti itu? Ya, apakah benar bahwa mereka adalah yang tidak mendapatkan akses? Kita tanya dengan pertanyaan berikutnya. Pengangguran terbanyak di Indonesia adalah lulusan level sekolah mana? Dan juaranya tanda petik adalah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ya, ironis ya, padahal SMK ini diperuntukkan untuk langsung bisa bekerja atau terserap tenaga kerjanya. Tidak jauh di belakangnya adalah SMA dan diploma, dan yang kuliah atau sudah sarjana, jangan senang dulu karena sarjana hanya beda 3% di bawah SMK. Dan kalau dibanding dengan negara Asia di tahun 2020-2019, Indonesia itu posisi pengangguran pemudanya, ya, pemuda itu usia 15 sampai 24 tahun, Indonesia lagi-lagi menempati posisi teratas. Nah, bagaimana kalau 10 tahun terakhir? 10 tahun terakhir Indonesia kira-kira menempati posisi berapa ya? Ini saya potong di 2010 karena ke belakangnya polanya sama. Lagi-lagi Indonesia menunjukkan tanda petik kinerja untuk pengangguran ini yang khusus dari pemuda 15 sampai 24 tahun itu konsisten teratas di negara-negara Asia Tenggara dengan margin yang cukup besar. Yang terbesar kedua itu adalah Malaysia, dan Malaysia itu 11%, Indonesia 16%. Jadi setiap tahun Indonesia produksi, tanda petik, produksi pengangguran usia muda. Dan di awal tahun ini sudah 1 juta lebih penganggurannya. Apakah ini problem? Iya, problem. Kenapa? Karena kembali lagi ekonomi itu ditopang oleh produktivitas orang-orang yang ada di dalam area tersebut. Dan ini ada problem yang menurut saya lebih signifikan lagi. Pernah dengar yang disebut sebagai bonus demografi Indonesia akan terjadi di 2030, di mana usia produktif dibanding usia non-produktif persentasenya tertinggi. Tetapi kalau melihat 10 tahun kita belum mampu menurunkan angka pengangguran secara signifikan, sepertinya akan ada bukan bonus,
Tetapi malah, ini bonusnya kita coret, kita bisa melihat bencana. Semoga tidak. Kenapa bencana? Karena tumpukan tenaga kerja pemuda usia 15 sampai 24 ini tidak terserap oleh lapangan kerja. Dan kita lihat bahwa tadi masuk ke sarjana, pertanyaan sederhana nih, apakah gelar sarjana atau sekolah setinggi-tingginya itu menjamin kita dapat kerja? Jawabannya pasti lebih banyak geleng kepala ketimbang anggukan kepala. Dan kalau begitu, saya mau bertanya, lantas tujuannya sekolah setinggi-tingginya di Indonesia atau punya gelar sarjana di Indonesia itu untuk apa? Ada yang mengatakan bahwa ikut orang tua, ada yang mengatakan mencari ilmu, ada yang mengatakan cari teman, ada yang bisik-bisik mengatakan cari jodoh. Tetapi saya mau propose ke teman-teman semua bahwa tujuannya adalah tidak lain dan tidak kurang, tidak lebih, tidak kurang untuk menjadi manusia produktif, ya. Apa itu manusia produktif? Manusia produktif adalah manusia yang berpenghasilan. Kalau dia tidak berpenghasilan, jangankan dia kontribusi buat negara, buat dirinya sendiri aja dia tidak bisa. Nah, ini adalah tujuan kenapa kita sekolah setinggi-tingginya. Dan kita lihat hasilnya, dan sudah ketebak nih, hasilnya begini, teman-teman. Dari 2015, Indonesia konsisten setiap tahunnya mencetak 800.000 pengangguran bertitel sarjana dan diploma. Dan kalau hari ini teman-teman yang kuliah atau ponakan atau anak kita itu lulus dari kuliah, dia akan masuk antrian kerja yang di depannya berdiri 860.000 orang untuk sama-sama mencari atau antri dalam mau bekerja. Zaman sudah berubah. Dulu zaman saya 20-30 tahun lalu, itu yang ngantri adalah yang mau merekrut atau mempekerjakan. Sekarang yang mengantri adalah yang mencari lapangan kerja. Kenapa? Karena memang kondisinya begitu. Kita populasinya setiap tahunnya bertambah, ya, bertambah 3 juta bayi yang lahir. Satu saat mereka akan perlu lapangan kerja. Dan ini kalau kita melihat 10 tahun terakhir, kondisinya kita belum bisa menurunkan angka pengangguran khususnya pemuda secara signifikan, bahkan grafiknya cenderung flat, then we have a problem. Ya, tapi tentunya teman-teman, setiap masalah itu selalu ada solusi, insya Allah. Khususnya buat pengangguran muda. Kenapa? Karena mereka adalah masa depan bangsa ini. Saya, kalau Coach Han juga masa depan. Kalau saya itu udah bagian yang udah lewat. Tetapi anak-anak muda ini, mereka produktivitasnya masih diperlukan untuk membangun negeri ini. Tapi jangan khawatir. Kami beserta teman-teman kami, mitra-mitra kerja kami, bahkan pemerintah-pemerintah provinsi punya solusi, yaitu 4 tahapan berpikir dalam mengatasi pengangguran. Bagaimana tuh? Pertama sekali, setiap individu, anggota masyarakat perlu mendapatkan akses terhadap pelatihan dan pendampingan usaha agar dapat didorong untuk punya usaha untuk mendatangkan penghasilan. Bila dia sudah dapat penghasilan, otomatis keluar dari kategori
tanpa penghasilan atau pengangguran. Inilah yang kita sebut sebagai yang bersangkutan setelah dilatih dan didampingi usahanya telah menciptakan satu lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Dan inilah yang kita sebut sebagai wirausaha, pola pikir. Sesederhana itu, dilatih kedua tangannya, didampingi usahanya, mendatangkan penghasilan. Itulah yang kita sebut sebagai pola pikir wirausaha, di mana kita tahu kondisi sekarang udah nggak zaman ya cari kerja kiri kanan, tetapi justru kita harus membuat kekuatan atau power itu kembali ke dua tangan masyarakat, menciptakan lapangan kerja untuk minimal dirinya sendiri. Caranya tadi 4 tahapan berpikir yang diterjemahkan kepada saya sebut kurikulum 7 top. Kurikulum 7 top apa sih? 7 tahap. Oke, menuju prima atau sukses. Di dalamnya ada pendaftaran, kemudian ada pondasi besarnya, pelatihan dan pendampingan, kemudian diberikan akses perizinan, akses pemasaran yang lebih luas, pilar keuangannya harus rapih, baru kemudian diberikan akses terhadap permodalan. Kok permodalan terakhir sih? Bukannya pertama kalau mau usaha? Nah, nanti itu saya jawab di tanya jawab Q&A. Ini ilustrasinya. Ini saya tinggal beberapa menit lagi. Ilustrasinya adalah bila seseorang telah dilatih dan didampingi usaha, ya dia bisa didorong untuk membuka satu usaha. Katakanlah dia punya satu gerobak roti. Coba kita hitung berapa lapangan kerja yang telah tercipta dengan mempunyai satu usaha gerobak roti, satu gerobak roti. Pagi-pagi dia bisa belanja ke pasar sendiri, pulang dia bisa masak sendiri, bisa kemas-kemas sendiri, bisa dorong gerobaknya sendiri, melayani pelanggannya sendiri, menghitung hasil hari itu, ya rupiahnya, kemudian malam-malam bila masih ada sisa roti-rotinya dia bisa makan, tidak sendirian, bagi-bagi sebagai sedekah. Karena sedekah adalah kunci perluasan rezeki juga. Tetapi kalau ini dilatih, didampingi, diberikan pemahaman lebih mengenai pengelolaan keuangan dan usaha, dia sedikit demi sedikit bisa menyisakan hasil usahanya dan satu saat bisa membeli 2 gerobak. Pada saat itu mungkin dia masih bisa belanja dan masak sendiri. Tetapi begitu disuruh dorong 2 gerobak sekaligus sendirian, dia akan pegang kepalanya, dia akan geleng-geleng kepalanya, dan dia akan mengeluarkan dari mulutnya, oh my God, impossible ini. Ya, nah di titik itulah dia memerlukan mitra kerja atau karyawan. Di titik itulah kita sebut yang bersangkutan telah menciptakan satu lagi lapangan kerja untuk orang lain selain untuk dirinya sendiri. 2 gerobak berarti dia sudah menciptakan minimal 2 lapangan kerja. Dan bila ini dilatih dan didampingi terus-menerus, dia bisa meningkat dari 2 jadi 3, jadi 5, jadi 10, dan seterusnya gerobak. Dan usaha semakin besar, menciptakan lapangan kerja untuk semakin banyak orang, inilah yang kita sebut kontribusi aktif terhadap negara ini, yaitu mengurangi angka pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Dan ini saya ingatkan, generasi ini, khususnya pemuda, harus merdeka. Ayo menjadi bagian generasi yang menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Kalau yang masih kuliah, kenapa nunggu harus selesai kuliahnya? Kalau yang sudah tidak kuliah,
Kenapa harus tunggu sampai kita, contoh kalau yang karyawan, di PHK atau berkurang jam kerjanya, baru kita mikir untuk menciptakan lapangan kerja. Sekarang kita bisa mulai dan kita bisa saling mendampingi dan mengingatkan satu sama lain mengenai ini. Ayo, ini call for action, ya. Call for action adalah kita menjadi generasi yang menciptakan lapangan kerja. Ingat, Indonesia punya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang mengatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tapi kan kita sudah lihat ya melalui grafik bahwa 10 tahun terakhir itu belum signifikan penurunan angka pengangguran pemuda khususnya 15 sampai 24. Berarti kita tidak bisa bertopang tangan. Kita harus membantu kontribusi terhadap negara ini dan ekosistem bisnis yang ada. Yaitu caranya ada bagaimana membiarkan diri kita atau orang lain mendapatkan akses terhadap pelatihan dan pendampingan usaha. Dan ini adalah prinsip kerja kita. Sebelum pandemi, ya saya sebut sebagai 4As. Apa itu 4As? Sebelum pandemi 4As. Tapi begitu pandemi, saya ajak untuk hijrah ke 4L atau transformasi menjadi 4L. Bukan lu lagi ya. Apa tuh 4L? Yaitu dulu sebelum pandemi, 10 bulan lalu sudah kerja keras, sudah kerja cerdas, sudah kerja tuntas, dan sudah kerja ikhlas. Tetapi pandemi menurunkan ekonomi seluruh bangsa. Bangsa kita, masyarakat kita banyak yang menjadi susah hidupnya. Berarti artinya kita harus menaikkan kembali ke kondisi sebelumnya minimal, dan berarti kita harus kerja lebih keras, lebih cerdas. Yang tadinya transaksinya tatap muka itu 70%, sekarang 70%-nya tatap layar. Gunakan teknologi, kerja lebih cerdas, kerja lebih tuntas. Teknologinya cuma bukan satu saja, pakai semua, mulai dari WhatsApp, IG, FB, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa tugas manusia adalah berikhtiar saja. Yang menentukan hasilnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti kita harus kerja lebih ikhlas lagi. Inilah yang saya sebut sebagai 4L, bergerak dari 4As sebelumnya. Kenapa? Pandemi telah menurunkan kemampuan dan kinerja dan pencapaian kita. Dan saya juga nggak mau cuman ketemu teman-teman peserta ini sekarang. Saya mau ajak bersilaturahmi dari sekarang sampai akhir hayat. Karena saya percaya bahwa dengan silaturahmi itu rezeki diperluas. Kalau network lebih luas lagi, relasi bisnis lebih banyak lagi, itu peluang untuk rezekinya lebih luas. Oke, untuk peserta Leadfest, saya mau tanya nih, siapa yang, oh ya ini nomor WhatsApp saya ya. Siapa yang sudah follow Instagram @indrauno? Angkat tangan. Ada yang belum angkat tangan ternyata. Oke, udah itu saya mau kasih hadiah buat peserta Leadfest, yaitu bila teman-teman DM ke @indrauno dengan passwordnya apa? Leadfest, terus OKOC, terus fallback, terus dong saya akan fallback hadiahnya. Ya, jadi jangan lupa passwordnya Leadfest, OKOC, fallback dong. Insya Allah saya akan fallback di sini supaya apa? Kita bisa saling memperluas rezeki, saling berjejaring, saling berrelasi sampai kapanpun juga. By the way, Coach Han,
materi ini boleh dibagikan kepada siapapun yang hadir di sini, boleh dimodifikasi, boleh diajarkan kepada orang lain, boleh dicopot-copot, tetapi satu pesan saya, namanya diganti, bukan Indra Uno, dan fotonya diganti, bukan foto ini. Oke? Deal. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Indra. Teman-teman, Profesor Dr. Indra Uno MBA. Wah, luar biasa ya. Jadi ini tokoh-tokoh nasional Indonesia ini nggak banyak yang menginspirasi, tapi kita ada kesempatan untuk belajar langsung dari salah satu anak terbaik putra bangsa. Gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat board, karena waktunya mepet saya akan segera bacakan. Tapi dok, saya penasaran satu hal nih dok ya. Ini agak mengulik rahasia keluarga sedikit, boleh ya Dokter Indra ya? Silakan Coach. Ini kan Dokter Indra dan adik ya Pak Sandiaga Uno ini kan dua putra terbaik di Indonesia. Diajarin apa sih sama orang tua sehingga bisa dua-duanya sukses begitu ya? Apa sih yang diajarin oleh Pak Heng Uno dan Bu Min Uno kepada Indra kecil, kepada Sandi kecil? Boleh sharing dikit nggak dok sebelum saya masuk ke pertanyaan yang lain? Wah, boleh. Ini jarang-jarang nih yang nanya gini. Terbukti berarti Coach Han ini very tajam dan very sharp. Oke. Nah, kalau saya disuruh flashback, kilas balik gitu ya, dari kecil orang tua, kami itu lahir di desa namanya Rumbai, di sebelah utara Sungai Siak, dekat kota Pekanbaru. Jadi itu tahun 60-an gitu ya, berarti udah ketahuan tuh, kita dari bukan milenial tapi dari kolonial atau kolonial kalau kata orang Sunda, kolonial. Nah, kami yang saya ingat ibu saya adalah seorang guru, kakek saya seorang guru, ayah saya adalah pegawai dari Chevron, dan dia keluar ITB, masuk Chevron sampai pensiun. Ya, sampai pensiun artinya karyawan seumur hidup. Dan kami, seingat saya, kami dididik keras dengan disiplin. Jadi dua laki-laki itu kalau udah jadi satu itu doyannya berantem. Dan kalau udah berantem pasti yang gedenya yang dihukum lebih berat. Gitu. Kebetulan saya lebih tua 2 tahun dari Bang Sandi. Tapi mereka mengajarkan kami itu bebas dalam mengambil keputusan. Ya, keputusan itu bebas, mereka hanya memfasilitasi. Jadi terbiasa dengan latar belakang keluarga yang pendidik. Om saya juga, Pak Arif Rahman, juga seorang guru dan kepala sekolah di lab school, kalau pernah dengar. Itu, dan sekarang di SMP SMA Garuda Cendekia, itu kita disiplinnya sangat tinggi, disiplin belajar. Jadi untuk belajar itu mereka memposisikan prioritas yang nomor 1. Jadi boleh bandel, boleh macem-macem gitu, tetapi angkanya harus yang paling tinggi, kira-kira gitu. Jadi dari SD itu, kalau saya nggak mengerti sesuatu, ibu saya duduk di sebelah saya, itu ngajarin sampai saya bisa. Itu kelas 1 SD. Karena saya ingat kelas 1 SD, saya hampir nggak naik kelas. Karena apa? Karena pindah dari desa Rumbai ke kota Jakarta. Itu tahun 70-an. Ya. Nah, jadi teman-teman, orang tua kami tidak spesifik mengajarkan untuk ayo berwirausaha. Tetapi begitu saya pikir-pikir, wirausaha ini karakternya saya sudah pernah sebut ke Coach Han, ada 5. Pertama adalah openness, kedua adalah readiness, ketiga adalah creativity, keempat adalah innovativeness, dan terakhir itu integrity. Nah, integrity dalam pendidikan kami berdua itu bolak-balik itu
kayak disuapin, cekokin gitu. Integrity itu bukan hanya diartikan jujur, tetapi diartikan integrasi sebagai integrasi antara words, kata-kata, dan action, tangan. Jadi kalau dua-duanya terintegrasi, itu yang kita sebut sebagai integrity. Dan ini menurut saya diajarkan atau kondisi lingkungannya dibuat sedemikian rupa sehingga integrity ini punya tempat yang luas. Jadi kami boleh mengatakan apa saja selama itu berdasarkan apa yang kami yakini sebagai values yang kami tumbuh kembang dengannya. Dan ini menurut saya makin ke sini ya, orang tua milenial itu mempunyai disadvantage. Disadvantage-nya atau kerugiannya itu apa sih ya disadvantage-nya? Karena sekarang itu adalah dua-duanya orang tua itu kerja. Kalau dulu ibu saya itu tidak bekerja sampai kami di SD akhir. Jadi betul-betul menangani anak-anaknya. Kalau sekarang dua-dua orang tua itu, ibu bapak itu harus bekerja. Maka itu saya bilang generasi milenial itu disadvantage atau punya challenge yang lebih. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan Coach Han. Coach Han, kalau kami itu dididik satu disiplin, ya, dan disiplin itu macam-macam, mulai dari belajar, mulai dari sekolah setinggi-tingginya. Saya beberapa tahun lalu selesai S3, baru selesai S3 langsung orang tua saya bilang, kalau profesornya kapan gitu ya. Jadi nggak ada ujungnya gitu dalam soal belajar, dan sesuai dengan kata-kata bijak bahwa kita belajar dari bayi sampai grave. Ya. Jadi itu adalah salah satu yang saya bisa share untuk Coach Han dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Jadi dengan sangat jelas kita dibawa ke masa kecilnya Dr. Indra gitu ya, dan luar biasa gitu ya. Jadi hampir nggak naik kelas masih bisa jadi profesor gitu ya dok ya. Asal mau konsisten dan asal mau memperbaiki kesalahan, kan begitu dok ya. Luar biasa. Dok, ada satu pertanyaan nih dari Pak Kuntana. Ya, sahabat saya Pak Kuntana ini pertanyaannya bagus-bagus nih ya. Dr. Indra, paparannya inspiratif. Terima kasih, ada apresiasi dari beliau dulu gitu ya. Nah, sejauh ini apakah ada studi yang lebih holistik tentang mengapa unemployment kita tinggi? Apakah ini masalahnya mindset atau etos kerja? Nah, begitu pertanyaannya, Dok. Menurut pendapatnya Dr. Indra sendiri bagaimana? Oke, very difficult question. Tapi saya coba ya dari pengalaman kami bahwa unemployment itu Indonesia nggak sendiri ya, nggak sendiri. Di Amerika juga unemployment cukup tinggi ya, padahal itu negara yang maju. Tapi bedanya kalau mereka unemployed, mereka masih nerima Social Security setiap bulannya. Jadi nggak ada yang istilahnya mati kelaparan. Kalau di Indonesia kasus mati kelaparan juga mungkin nggak ada, tetapi dia tidak produktif terhadap ekonomi. Mati kelaparan kenapa nggak ada? Karena kita sangat kekeluargaan ya. Kita bantu tetangga kita kiri kanan. Nah, satu, kenapa saya ambil contoh ya, SMK itu ada dua kemungkinan kenapa unemployment tinggi dari SMK. Yaitu pertama, di SMK kemungkinannya tidak diajarkan sesuatu yang relevan terhadap industri, ya tidak 100%, atau yang kedua adalah diajarkan sesuatu yang relevan, tetapi begitu selesai pendidikan, lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dari suplai tenaga kerja. Saya lebih cenderung menitik beratkan ke yang kedua, walaupun ada korelasinya kepada yang pertama. Jadi link and match ini belum terjadi secara optimal, di mana sekolah mengajarkan untuk menjadi manusia produktif. Bukan hanya pemilik ijazah. Indonesia sejarah panjangnya itu sekolah hanya untuk memiliki kelulusan atau ijazah atau titel. Ya, dan ini membuat senang para orang tua atau calon mertua.
Nah, sekarang kita harus ubah mindset-nya bahwa manusia yang berguna adalah manusia yang produktif. Manusia yang produktif adalah manusia yang berpenghasilan. Manusia yang berpenghasilan adalah yang mampu kontribusi kepada negara ini minimal dengan menghilangkan dirinya dari kemungkinan menjadi pengangguran. Nah, kalau dilihat mata rantainya betul ada akarnya terhadap mindset kita sekarang ini. Dan dulu zaman zaman saya, kalau Coach Han kan masih muda. Nah, zaman saya itu lebih dihargai profesi seperti ayah saya. Masuk ke multinational company, kemudian kerja sepanjang umurnya, habis itu selesai. Itu society lebih menghargai seperti itu. Tetapi sekarang zamannya udah berbeda. Penduduk kita itu jauh lebih besar dari kemampuan negara kita untuk tumbuh secara ekonomi. Salah satu alasannya bisa dari luar. Ya, global economy is not growing as fast. Tetapi yang poin yang ingin saya berikan yang barusan adalah kita nggak boleh hanya bertumpu tangan. Masyarakat punya dua tangannya. Ini kalau dilatih dan didampingi bagaimana dia mendatangkan penghasilan buat diri sendiri, itulah yang membebaskan kita dari unemployment ke depannya. Jadi bukan berharap dapat kerja, tetapi harus menciptakan lapangan kerja melalui memberdayakan kedua tangannya ini. Nah, jadi itu ada mindset shifting namanya ya. Mindset shifting di mana kita bekerja udah itu sekolah, habis itu punya ijazah, habis itu lamar kiri kanan, habis itu ditolak kiri kanan, habis itu nganggur 6 bulan, habis itu mikir-mikir, dagang aja ya. Kenapa harus nunggu sampai titik itu? Sekarang juga itu kita bisa ya dari saat sekolah atau saat kuliah atau bahkan kalau kita karyawan, kita bisa berpikir sepertinya kalau di perusahaan ini bisa, tetapi kalau saya bisa memulai mendatangkan penghasilan dari kedua tangan saya bisa kombinasi karyawan dan wirausaha. Dan saya pernah lihat dan masih lihat sampai sekarang orang yang bisa melakukan dua-duanya. Dan in fact kalau lihat Instagram saya, lihat ada orang yang kerja di distributorship-nya Martha Tilaar, seorang ibu-ibu, tapi dia juga punya usaha frozen food. Dan ini udah berjalan bertahun-tahun. Thank you. Question-nya keren. Yap, Prof. Saya sangat setuju bahwa jadi entrepreneur nggak mesti nunggu status ya, tapi mindset yang dimiliki akan membuat meskipun profesinya apapun, tetap mampu menciptakan ya, bukan menunggu. Kata kuncinya teman-teman kalau saya tangkap dari tadi adalah menciptakan. High performers create something. Nah ini. Prof, pertanyaan terakhir nih. Waktu saja sih. Sebenarnya saya masih punya 12 pertanyaan, tapi waktunya nggak ada. Jadi saya intisarikan ke satu pertanyaan terakhir deh ya. Jadi, Prof, saya sempat ada hak istimewa atau nasib baik untuk meeting dengan Profesor Indra dan tim OKOC Indonesia. Gitu ya. Dan saya bisa menyatakan bahwa Anda dikelilingi oleh para high performers. Ini orang-orang yang menciptakan, orang-orang yang memiliki visi, orang-orang yang mendukung satu sama lain. Rahasianya apa sih, Prof? Menciptakan sekelompok orang high performers yang bisa mengelilingi Anda. Boleh dong di-sharing kita hari ini. Wow. Ini rahasia dapur, tetapi rahasia dapur yang harus dibagikan dan direplikasi ke semua orang. Sebenarnya rahasia dapurnya gitu-gitu aja, gitu, nothing istimewa. Tapi gini, tetapi saya, apalagi ya, saya sudah istilahnya tidak berada di executive position itu udah lebih dari 5 tahun. Nah, lebih banyak di supervisory sama di advisory. Nah, jadi saya bisa melihat bahwa ada sekelompok orang
dan saya yakin di setiap individu dan peserta yang sekarang sudah hadir di sini juga ada, yaitu kalau kita mengerjakan sesuatu yang baik, itu hasilnya adalah rasa perasaan yang baik. Jadi when you do good, you feel good. Nah, sayangnya kalau kita berada di suatu environment komersial dan bisnis atau di karyawan, itu kita dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang kategorinya bukan doing good saja gitu ya, atau tidak masuk ke istilah doing good-nya kita. Nah, kalau begitu gimana? Nah, kalau begitu saya mengatakan kepada teman-teman bahwa kita punya ada ranah sosial, ada ranah komersial. Ya, jadi ada ekonomi, ada sosial. Nah, teman-teman, saya bilang memprioritaskan dalam diri ini yang mana, ekonomi atau sosial. Terus saya tanya lagi, sosial itu adalah doing good and feeling good because of it. Ya, jadi sosial itu. Kenapa? Karena kita tidak transaksional di situ. Transaksionalnya kalau boleh dibilang, transaksionalnya sama yang Maha Kuasa. Dan sosial ini adalah, saya bilang, dibawa sampai usia kita lanjut, bahkan kalau kita sudah nggak ada. Sosial ya. Jadi saya bilang gini, mau kerja yang pendek atau yang panjang bahkan melampaui usia kita. Jawabannya pasti naturally bilang, saya ingin punya legacy. Saya ingin punya orang yang mengenang saya terhadap apa yang saya lakukan. Ya, apa yang saya kontribusikan. Jadi saya bilang, kalau di dua kesempatan ini, di sosial dan di ekonomi, kita udah tahu pilihan kita adalah sesuatu yang make you feel good. Dan if you can do that most of the time, then you will create a high performing team tanpa harus dipelihara, maintain. Kenapa? Karena apinya ada di dalam dadanya dia sendiri. Ya, jadi apinya itu terus membara di dalam dada setiap orang yang udah merasakan. Doing good will feel good. Dan inilah yang membuat mereka menjadi true high performers tanpa harus di apa ya istilahnya ya, dipelihara, ditepuk-tepuk pundaknya, ditepuk-tepuk belakangnya. Mereka akan menepuk pundaknya sendiri. Mereka akan mendorong dirinya sendiri. Kira-kira gitu, Coach Chan. Wow, thank you nih. Rahasia dapur kapan dapet nih ya. Jadi kalau nggak follow, nggak subscribe, rugi nih Prof ya. Jadi rahasia dapur yang selama ini ada di dapur sekarang keluar ke kita semua gitu ya. How to create high performance yang low maintenance tapi high performance. Nah, Prof Indra, ini waktunya saja yang membatasi. Jadi saya harus mengakhiri acara ini, tapi sebelumnya terima kasih juga atas kehadirannya, juga kepada Mbak Retno. Terima kasih juga atas pengalaman yang dibagikan. Satu pengalaman yang dibagikan ini menghemat puluhan bahkan ratusan jam untuk kita mencoba-coba sendiri dan kesasar pada akhirnya. Dengan kita belajar dari para ahli yang sudah memiliki pengalaman, kita menghemat dan kita bisa fokus kepada masa depan, bukan mencari-cari mana yang betul, mana yang salah, gitu ya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman pastikan untuk juga join di LeadFest berikutnya. Pastikan juga untuk terus belajar dan terus mencapai apa yang bisa kita capai. Karena batasnya selalu adalah keyakinan kita. Begitu ya. Oh ya, mohon maaf bagi beberapa pertanyaan yang nggak sempat saya bacakan, karena memang waktunya sangat singkat. Sampai ketemu di LeadFest berikutnya. Terima kasih Mbak Retno atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Dr. Indra Uno juga untuk waktunya. Terima kasih. Bagi pertanyaan yang belum terjawab, silahkan DM, insya Allah saya jawab.
Nah, satu persatu. tuh kan, jadi ada kesempatan istimewa. Oke, saya akhiri dengan penuh rasa terima kasih. Kita akhiri acara ini dan mengundang Anda untuk acara berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman semuanya.